Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan, saya Minhatul Maula. Kalian bisa panggil saya Maula, Bu Maula ya. Saya di kelas 12 insya Allah akan membimbing kalian semua bersama Pak Sub dan Pak Imam dalam mata pelajaran mobile programming yang dalam pembelajaran jarak jauh ini sudah yang kedua ya. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sub ya mengenai mobile programming. Nah, kali ini saya akan memulai ya dengan Kotlin, menggunakan bahasa Kotlin. Karena menggunakan bahasa Kotlin kita akan mempelajari langsung ke IntelliJ IDEA atau Kotlin ya. Sebelumnya yang di rumah bisa absen dulu ya. Jangan lupa nama dan kelas kalian komentar di situ, nama dan kelas. Silakan masuk. Terus saya. Ya, kita akan mempelajari mengenai Kotlin. Apa sih itu Kotlin? Ya, kalau mobile programming kemarin kalian sudah dijelaskan ya. Mobile programming, pemrograman berbasis mobile. Jadi kalian dimanapun dan kapanpun bisa kalian akses ya menggunakan mobile tentunya ya, HP. Lanjut. Nah, konsep dasar Kotlin. Jadi selama 30 menit ke depan ya kita akan mempelajari mengapa sih kita harus mempelajari Kotlin. Kalau kalian mungkin sebelumnya ya atau kalian tahu kakak kelas itu belajar Java atau NetBeans. Nah, kita kenapa sih harus ke Kotlin? Harus pakai aplikasi IntelliJ IDEA atau kalau kemarin sudah dijelaskan itu mobile programming, itu kenapa ya. Kemudian nanti juga kita akan instalasi ya, mengulik Kotlin atau IntelliJ IDEA, shortcut yang dipakai, dan kita sedikit akan menjalankan aplikasi yang pertama ya. Yang pertama adalah Kotlin. Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang berjalan pada mesin virtual Java atau menggunakan compiler LLVM atau Low Level Virtual Machine. Kalau kalian mungkin yang tahu itu virtual machine ya, mesin virtual atau mesin yang digunakan untuk kalian pemrograman ya, Maya untuk percobaan ini low level, levelnya yang low. Kotlin itu rendah ya, jadi bisa jadi keuntungan juga ya. Keuntungan dalam Kotlin atau kelebihan dalam Kotlin itu low, rendah ya. Kalau bahasa pemrograman sendiri yang kalian tahu itu apa? Java tahu ya, Java ya. Java, C++ itu adalah bahasa pemrograman. Nah, Kotlin sendiri itu adalah bahasa pemrograman ya. Yang kedua, Kotlin adalah turunan Java, dapat dikompilasikan ke dalam bentuk kode sumber JavaScript. Yang ketiga adalah produk IntelliJ IDEA, sebuah platform IDE. IDE apa? Integrated Development
environment atau produk pengembang aplikasi, ya, program pengembang aplikasi yang sangat powerful dan banyak digunakan oleh developer Java. Nah, termasuk Android Studio itu adalah development berdasarkan IntelliJ IDEA yang nanti akan kalian pakai, ya. Jadi yang nanti kalian pakai itu aplikasinya adalah IntelliJ IDEA, bahasanya adalah bahasa Kotlin, ya. Nah, keuntungannya apa sih bahasa Kotlin? Kenapa harus bahasa Kotlin, ya? Nah, ini kenapa kita harus berpindah ke mobile app, ya? Berkembang pesatnya mobile app. Kalau kalian biasanya web atau desktop, ya, kalian mengakses web atau desktop itu lebih ringan atau lebih mudah pakai apps. Pasti apps, ya. Misalnya saja tidak usah terlalu jauh. Misalnya saja Facebook. Facebook itu kan bisa kalian akses lewat web, bisa kalian akses lewat aplikasi, ya kan. Misalnya lewat web, kalian harus masuk ke Google Chrome, kemudian kalian klik atau kalian ketik www.facebook.com, ya enggak? Ya. Itu kalau di mobile app, ya, aplikasi, kan kalian nggak usah perlu ngisi kayak gitu, ya. Langsung saja kalian klik aplikasi Facebook, nanti kalian sudah otomatis masuk ke dalam halaman atau tampilan login. Seperti itu, ya. YouTube juga sama, misalnya. Kalian di web harus mengetikkan www.youtube.com misalnya. Nah, beda dengan yang aplikasi. Aplikasi kalian langsung saja klik aplikasi YouTube, nanti kalian sudah masuk ke halaman utama YouTube. Seperti itu, ya. Jadi berkembang pesatnya mobile app untuk mempermudah, ya. Yang kedua, Android developer banyak dicari. Karena sebelumnya itu ada Java, web, itu mungkin sudah banyak developer. Developer apa? Developer pengembang, ya, pengembang aplikasi, ya. Kalau Android itu kan berarti kan baru, ya. Nah, developernya kan otomatis masih sedikit. Nah, kalian di kelas 11 RPL, ya, mulai dikenalkan mobile app, nanti lanjut di kelas 12, insya Allah nanti masuk di bidang developernya juga banyak yang cari. Seperti itu, ya. Intinya sabar dan terus berlatih, ya. Yang ketiga, kenapa kok IntelliJ IDEA atau bahasanya Kotlin? Karena menghemat hingga 40% baris kode, ya. Menghemat hingga 40% baris kode. Misalnya apa, Bu? Nggak usah terlalu muluk-muluk sampai ke dalam, ya. Contoh kecilnya saja titik koma. Kalau di kelas 10 ada pemrograman enggak? Pemrograman apa? Web, pemrograman Java. Nah, misalnya saja Java menggunakan NetBeans, ya. Ya, misalnya saja di akhir kalian dalam pembuatan kode, harus atau wajib dengan titik koma enggak? Harus, ya, harus menggunakan titik koma. Di bahasa Kotlin itu tidak ada lagi titik koma.
Ya, itu sudah ada penghematan satu. Kemudian ketika kalian mau mencetak pakainya apa? Perintahnya sistem dot out dot println. Benar enggak? Ya. Kalau di bahasa Kotlin untuk mencetak itu hanya println. Sudah menghemat berapa kata itu ya? Berapa huruf? System dot out. Nah, sudah 10 huruf atau 11 huruf kosakata itu terhapus. Itu contoh kecil ya. Contoh yang lainnya nanti kita bisa pelajari bersama setelah kita masuk ke codingnya ya. Jadi itu keuntungannya menghemat hingga 40% baris kode ya. Nah, Kotlin produk aplikasi IntelliJ IDEA apakah sudah digunakan oleh banyak ya. Misalnya, nah ini aplikasi yang sudah dibuild dengan Kotlin itu kalau kalian lihat ya, atau kalian bisa lihat di situ ada Evernote ya. Evernote itu yang gambarnya gajah. Biasanya buat note catatan. Kalau di aplikasi Android itu biasanya ada, sering diinstal ya, Evernote. Jadi sebuah catatan yang kalian bisa buat dengan menggambar ya, tidak hanya catatan tulisan ketikan ya, tapi juga catatan tulisan itu bisa. Kemudian Pinterest yang P itu ya, yang P itu biasanya kalian gunakan pada saat bepergian. Misalnya kalian yang hobi traveling itu foto keindahan alam, terus kemudian ada deskripsinya, pantai apa, itu deskripsi yang semacam itu ya. Jadi bisa hobi traveler, masak-masak, itu biasanya aplikasi Pinterest. Kemudian Netflix yang N itu untuk pemutar film ya. Kemudian Wikipedia, Gojek itu juga pakai Kotlin ya. Gojek itu kan aplikasi besar ya, termasuknya ya, startup besar. Nah, itu pengembangnya, developernya pakainya bahasa Kotlin. Jadi Kotlin sekarang sudah banyak dipakai oleh startup besar ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi aplikasi yang lain ya di situ ya. Ada Expedia, Scarlett, Juno, dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk instalasi apa aja sih yang kalian butuhkan adalah JDK. Atau kalau kalian sudah pernah menginstal NetBeans, itu biasanya seperangkatnya itu ya. Jadi untuk IntelliJ IDEA instalasi Kotlin ini juga menggunakan JDK. Kalau di situ kalian yang di rumah sudah punya JDK, berarti sudah tidak perlu lagi ya. Yang kedua IG atau IntelliJ IDEA-nya. Yang ketiga smartphone atau emulator. Jadi ketika kalian sudah membuat aplikasi secara utuh di IntelliJ IDEA-nya, kalian bisa coba. Cobanya di mana Bu? Di emulator ada.
Nah, emulator itu biasanya rada lemot, bisa kalian pakai smartphone, ya, HP. Di RPL insya Allah sudah dipesankan ya smartphone-nya sejumlah kelas atau lab ya siswa praktek. Nah, sudah disiapkan, jadi nanti tinggal pengadaan, tinggal pembelian. Itu akan lebih memudahkan kalian nanti dalam coding ya. Kalau kalian sudah membuat aplikasi utuh, kalian sudah bisa langsung mensimulasikan atau try ya. Kalian sudah langsung bisa mencobanya. Yang keempat yang kalian butuhkan adalah USB kabel atau opsional ketika kalian mau pakai smartphone ya. Jadi USB kabelnya masuk, kemudian HP-nya dicobakan langsung di smartphone-nya seperti itu. Lanjut. Kemudian OS, apa itu OS? Operating System. Operating Systemnya bisa Windows, Mac atau Linux, bisa semua karena ini open source ya. RAM-nya minimal 3 GB, kalau rekomennya itu 8 GB, biar pas render itu enggak hang ya, enggak lemot. Itu yang rekomen 8 GB, tapi 3 GB juga cukup, bisa ya. Disknya 2 GB, rekomennya 4 GB. Jadi kalau ini opsional ya. Kalau di lab sekolah itu sudah berapa GB? 8. 10. 10 Mas. Ya. 10 GB. Sudah 10 GB. Jadi kuat lah insya Allah ya. Seperti itu ya. Lanjut. Ya. Selanjutnya kita akan instalasi ya. Jadi buat kalian yang di rumah, instalasi bisa download dulu. JDK nggak usah, karena kalian biasanya sudah ada. Kalau sudah ada berarti nggak usah. Kemudian IntelliJ IDE, download dulu boleh, atau pertemuan selanjutnya bisa ke lab itu ngopi aplikasinya ya. Kita mulai saja untuk instalasinya. Instalasi untuk yang JDK itu sudah ada ya. Jadi kita langsung masuk ke aplikasi saja, IntelliJ IDE-nya. Seperti biasa ya, kita double klik atau klik kanan Run as Administrator, kemudian yes. Nah, next. Iya. Nah, itu ya. Select the start menu folder in which you would like to create. You can also enter a name a create folder. Itu bisa kalian isi bebas ya. Kalau di situ otomatisnya pakai JetBrains. JetBrains itu siapa? JetBrains itu adalah penemunya. Penemu aplikasi IntelliJ IDE itu adalah JetBrains. Ya, kita next saja. Pak Imam, mungkin tambahkan sedikit ya. Sebelum tadi di sini ada installation option ya. Di sini kalian bisa melihat ada
create desktop shortcut. Jadi kalian nanti bisa menambahkan shortcut baik yang jadi di sini ada dua pilihan. Di sini kita bisa memilih yang 32 bit atau 64 bit shortcutnya gitu ya. Kemudian untuk add open folder as project. Jadi nanti ketika kita membuka folder itu adalah sebagai project kita. Kemudian create association lah, kita juga bisa mengasosiasikan pemrograman ini dengan Java, kemudian Groovy ya. .kt ini Kotlin gitu ya. Kemudian KTS. Nah, untuk silakan pilih ya, untuk yang desktop shortcut kalian bisa pilih 32 atau 64, terserah gitu ya. Misalkan Pak pilih 64, kemudian update konteks menu terserah ini mau dicetak atau tidak, saya tidak. Kemudian create associations, kita centang semua saja, jadi supaya kita bisa mengasosiasikan semua bahasa pemrograman kita. Ya, kalau sudah next, gitu ya. Install aja langsung ya. Mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Ya mungkin kalian bisa sambil bikin apa ya? Mau bikin minuman dulu, mau sambil ngopi dulu atau apa? Terserah, gitu ya. Baik. Kira-kira kalian tertarik enggak sih untuk menjadi seorang Android developer ya? Karena seperti yang Bu Minhatul Maula tadi sampaikan, saat ini masih terbuka peluang yang sangat lebar untuk seorang Android developer ya. Mungkin kalau tadi disampaikan bahwa mungkin kalau pemrograman web maupun desktop ini karena sudah lebih dulu, ini sudah banyak developernya. Nah, namun karena di dunia mobile apps ini mungkin kita baru ya, sebenarnya tidak baru-baru sekali, tapi untuk Indonesia ini programmer untuk mobile apps ini peluangnya masih cukup terbuka ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk membuat mobile apps ya. Karena saya yakin untuk anak-anak semuanya kan juga, walaupun yang anak pondok sebenarnya mungkin di rumah kan juga memiliki handphone Android ya. Nah, nanti bisa kita buat programnya, apps-nya, kemudian kita jalankan di handphone kita masing-masing gitu ya. Oh ya, ini sudah selesai. Tinggal kita finish. Kalau mau kita jalankan langsung, tinggal kita run, kemudian finish. Download import setting saja, langsung saja karena ini baru. Kita skip saja ya. Ini adalah biasanya kita diberikan tutorial dulu. Nah, kita skip saja langsung supaya tidak memperpanjang durasi ya. Nah, di sini kalau kita mau membuat project baru, kita pilihnya adalah tentunya create new project. Ya, kita pilih, kemudian kita pilih selanjutnya. Ya, kita pilih Kotlin JVM ya. Kemudian selanjutnya kita pilih next. Di sini jangan lupa use library-nya adalah Java Kotlin ya. Kemudian kita berikan tentunya nama project ya Bu Mola ya. Ya, nama projectnya kalian isi ya. Misalkan nama projectnya apa ini? Barangkali ada yang mau berkomentar di bawah nama projectnya. Dapat saja ya. Apa? Misalkan Latihan.
Oke. Latihan. Oke, latihan saja ya. Kemudian ya. Ya. Kelihatan enggak ya tadi dari layar kalian ya? Mungkin saya perbesar dulu. Muncul enggak nih? Ya. Kelihatan ya, project name-nya latihan, project location-nya kita biarkan saja default ya. Kemudian kita ke bawah, finish. Semudah itu. Mungkin mirip dengan NetBeans ya Bu ya. Ditunggu dulu sebentar. Nah, sepertinya kita close saja ya. Ada tips, nanti kalian bisa lihat sendiri ketika kalian menginstalasi. Kita close saja. Kemudian untuk program atau kalian latihan itu kalian bisa pakai di menu tool dulu ya. Menu tool, kemudian kalian pilih yang Kotlin paling bawah, Kotlin RIPL ya harusnya ya. Jadi di projectnya dulu Pak. Bikin sekalian aja ini. Kalian tentunya kemarin ada yang sudah mengcopy materi untuk Kotlin ya. Di situ diberikan video tutorial, nanti kalian pelajari step by step-nya. Untuk pertama kali kita akan transfer bahasa dulu dari Java ke Kotlin gitu ya. Tentunya kalau kalian sudah pernah belajar Java, kalian akan merasa ini tidak jauh berbeda. Kalian akan, mungkin yang sudah mencoba ya, yang sudah mencoba pasti, oh iya ini tidak jauh berbeda dan ini lebih ringkas gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan, kalau mau mencoba memprogram menggunakan bahasa Kotlin, kalian pilih apa ya? Kotlin ya, maaf, tools, kemudian Kotlin, kemudian Kotlin RIPL. Namun kalau kita memprogram di sini, ini hanya untuk mencoba gitu ya, bukan membuat sebuah misalkan kelas dan sebagainya, itu tidak ya. Jadi hanya untuk mencoba gitu, kalian langsung nanti apa namanya, langsung bisa dijalankan, bisa di running di situ. Kita klik saja langsung Kotlin RIPL. Saya perbesar ya. Seperti yang Bu Maula sampaikan, keuntungan dalam pemrograman Kotlin ya Bu ya, itu apa saja tadi, masih ingat atau tidak? Keuntungan dalam menggunakan Kotlin. Yang pertama, ada yang tahu? Di situ kita lihat ya, keuntungannya apa ya. Nah, berkembang pesatnya mobile apps, Android developer banyak dicari, dan ini yang paling penting. Nah, menghemat hingga 40% baris kode. Nah, contohnya di sini. Kalau kita di Java, misalkan saya perbesar ya. Misalkan di Java kita harus mengetikkan untuk mainnya, ya untuk kelas mainnya itu adalah public apa? Static void main bla 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 gitu kan ya, panjang gitu ya. Atau kita bisa ketikkan PSBM lah gitu ya. Tetapi kan barisnya akan panjang.
Nah, untuk di Kotlin kita cukup ketikkan fun, Function. ya, singkatan dari function ya. Kemudian pilih kita ketik apa ini? Main. Kemudian kurung, Dalam kurung. ya, Terus dalam kurung yang bulat. Kurawal. Kemudian kurung kurawal, enter. Nah, sesederhana itu ya. Kita bisa membuat fungsi mainnya. Jadi tidak terlalu panjang ya, sangat singkat. Kemudian jadi yang Bu mau langsungkan apa Bu? Kita bisa mencetak kalau di Java itu mungkin apa perintahnya? Sistem ini ya, .out.println gitu kan ya. Nah, ini akan panjang. Ini Java. Tapi kalau di Kotlin kita cukup println. Tes saja tes. Println. Nah, begini. Oke ya. Dalam kurung yang akan kalian cetak Nah, apa misalnya? Kita cetak apa gitu ya. Misalkan 11 RPL 3 ya misalnya ya. 11 RPL 3. Karena 11 RPL 3 itu tipe datanya apa? Kata, huruf, string. Jadi kalau string itu jangan lupa kalian harus pakai tanda petik. Ya. 11 RPL 3. Nah, kalau sudah seperti itu saja sudah bisa ya tanpa kalian harus menambahkan titik koma. Ya. Kemudian untuk functionnya kita ubah aja Pak jadi tes misalnya ya. Ya, main. Enggak mainnya Pak. Karena main itu kan utama. Jadi kalian kalau ada function main itu ada function-function yang lain yang dijalankan nanti yang di run function main atau function yang utama. Kita buat functionnya satu saja. Jadi kita pakainya funtest println 11 RPL 3. Kita panggilnya berarti nama functionnya apa? Nama functionnya apa? Tes. Komen di bawah ya. Ya, di Ctrl Enter. Kita jalankan. Ya, kita jalankan itu pakai Ctrl Enter. Ya, kemudian kalian panggil nama functionnya. Nanti yang keluar berarti apa? 11 RPL 3. Coba kita cek. Tes. Ya. Ctrl Enter untuk run. Ya. 11 RPL 3. Seperti itu ya. Untuk Kotlin dasar yang sederhana, yang simple, itu kalian untuk memanggil suatu tipe data string atau kata itu ya seperti itu ya. Nah untuk yang integer gimana Bu? Sama ya. Kemudian selain function Kotlin dasar itu ada variabel dan val. Ya, kita coba ya yang variabel dan val. Supaya di mana ini? Untuk menghapus bisa kalian dihapus dulu ya. Klik kanan. Kemudian clear all. Jadi untuk membuat atau menghapus layar, membersihkan layar ya, clear all. Kita akan mencoba berlatih yang variabel dulu ya Pak. Boleh. Variabel dulu. Di dalam bahasa Kotlin kita ketik saja var. Ya. Var apa variabel segitiga misalnya,
variabel segitiga sama dengan 20. Karena 20 itu angka atau huruf? Angka, tipe datanya integer, jadi tanpa tanda petik juga bisa ya. Kemudian Pak Imam sudah terbiasa dengan Java titik koma. Oh ya, maaf. Ya. Nggak terbiasa. Terus? Iya. Sebenarnya dikasih titik koma pun tidak masalah ya. Tidak masalah. Di Kotlin kalau kita lupa ternyata kita memberikan titik koma, itu tidak akan terjadi error ya, sama saja, tidak masalah. Jadi kita dimudahkan, tidak dikasih titik koma pun itu sudah bisa dikasih titik koma, tidak apa-apa. Mungkin kalau dulu di Java kalian kan ketika membuat sebuah program saja ada yang titik komanya kurang gitu ya. Jadi mungkin dicari lagi, oh ternyata errornya di sini gitu. Oke, kita lanjut. Ya, kita buat variabel segitiga 20 misalnya ya. Kemudian untuk mencetaknya ya, kalian panggil apa? Di variabel langsung segitiganya ya. Kalau di variabel langsung segitiga terus enter. Ya, muncul ya. Jadi variabel yang di segitiga itu tipe datanya integer, isinya adalah 20 ya. Nah, itu untuk variabel. Kemudian ada lagi val atau value, hampir sama dengan variabel ya. Val segi 4 misalnya ya. Kita buat val segi 4 sama dengan berapa? 50 misal. Ya. Kita panggil val segi 4 ya, 50. Terus perbedaannya apa? Variabel dengan val. Ada yang tahu enggak? Variabel itu nilainya apa? Bisa kita dulu ya di Java. Ada yang masih ingat? Bisa dirubah ya. Betul. Variabel itu bisa diubah. Untuk val ya atau value itu nilainya konstanta atau tidak bisa dirubah. Misalnya gimana? Misalnya yang segitiga di situ kan nilainya 20 ya. Kemudian kita coba panggil lagi segitiga, kemudian kita isi lagi dengan data yang berbeda, misalkan datanya kita ganti menjadi 10. Gitu. Ya. Kira-kira kalau kita panggil segitiga lagi, nilainya 20 atau 10? Komen di bawah ya. Jawabannya yang benar adalah 10 ya. Coba kita panggil segitiga. Nilai awal segitiga itu adalah 20, kemudian kita isi lagi, kita berikan nilai yaitu 10. Karena dia adalah var, maka kalau kita segitiga
segitiga, harusnya segitiga ya, maaf. Kemudian kita coba Ctrl Enter, maka nilai yang muncul bukan lagi 20, tapi nilai yang muncul adalah 10. Ditahu ya perbedaannya ya. Nah, kemudian untuk yang val, ya, maaf, saya tidak perlu ketik val lagi. Yang val itu kita buat tadi adalah namanya segi 4. Nah, tadi nilai awalnya adalah 50. Ya. Misalnya akan merubah menjadi 100 misalkan. Gitu ya. Menjadi 100. Kira-kira sama enggak? Bisa berubah seperti yang var. Ya. Kita panggil saja ya. Maaf, segi 4. Oke. Terus kita kontrol enter. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah munculnya error file cannot be reassigned ya. Jadi pemrograman Kotlin ini sangat mirip karena memang tadi sudah dijelaskan Kotlin itu adalah turunan dari bahasa Java ya. Jadi karena dia turunan, berarti anaknya gitu mungkin ya, bisa kita sebut anaknya dari Java, dia mirip, namun dia lebih sederhana, lebih mudah kita pahami. Saya yakin siswa-siswi di rumah ya, ini pasti yang sudah belajar ini bisa memahami ini dengan baik ya, karena ini tidak sulit dan kalian juga sudah pernah belajar Java. Kemudian kalau tidak salah Pak Imam dan Bu Maula juga sudah menitipkan sedikit tugas ya kepada kalian semuanya untuk belajar. Jadi tugasnya hanya belajar mempelajari apa itu bahasa Kotlin, terutama Kotlin dasar ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari semua materi yang sudah diberikan. Jangan lupa praktikum ya. Ya, untuk yang di rumah coba belajar. Apalagi yang punya laptop maupun komputer, nah coba digunakan. Kalau yang mungkin belum memiliki laptop ataupun komputer, bisa datang ke sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Kemudian nanti bisa sedikit waktu untuk belajar ya. Begitu kira-kira untuk materi live daring mobile apps-nya ya. Kalau ada pertanyaan ataupun ya Bu ya, mungkin materinya kita cukup dulu ya, tidak perlu banyak-banyak. Saya kira kalau materi banyak-banyak nanti malah justru kalian sudah tidak fokus gitu ya. Silakan kalian nanti bisa tanyakan melalui komentar. Jadi nanti biar dibaca oleh tim kita. Nanti kita jawab. Kalau bisa langsung kita jawab. Kalau mungkin pertanyaan kalian luar biasa, kita akan coba belajar. Ya. Pokoknya kita akan jawab semua pertanyaan kalian. Kita tunggu ya pertanyaan dari kalian, teman-teman yang di rumah. Boleh tanya apa saja tentang mobile aplikasi. Boleh ditanyakan di komentar maupun. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Masih kita tunggu ya pertanyaannya. Ada pertanyaannya? Ada enggak pertanyaannya? Pak Zub, ada? Sudah ada? Oh, lagi ditulis. Oke, kita tunggu. Sepertinya ada pertanyaan. Boleh. Nanti kita coba jawab. Kita baca semua pertanyaannya. Silakan ditulis di kolom komentar ya untuk pertanyaannya.
Jadi untuk kelas 11 RPL 3 sudah tahu ya, nanti kalian akan mulai penjurusan ke mobile programming ya. Saya harap semangat semuanya ya, karena kan kita juga sudah pernah belajar beberapa bahasa pemrograman ya. Webnya dulu ada HTML, CSS gitu ya. Itu juga jangan dilupakan. Kalian tetap boleh melakukan pemrograman itu gitu ya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan hal baru, yaitu mobile programming. Jadi kalau sebelumnya pernah belajar Java, apakah sia-sia Pak? Tidak. Ya, jadi tetap itu akan tetap bermanfaat untuk kalian. Ya, pertanyaan masih ditunggu. Ada? Pak, itu yang sebelah sana, Pak. Ada kira-kira pertanyaan dari kolom komentar mungkin? Dari siapa? Kita lihat ada pertanyaan pertama dari Mas Fahmi Al-Azhar. Kelasnya 11 RPL 3 tentunya ya. Mas Fahmi menanyakan apa saja struktur bahasa Kotlin. Apa saja struktur bahasa Kotlin? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Berarti Mas Fahmi ini menyimak dengan baik tadi live daring selama beberapa menit tadi. Oke. Kita tampung dulu atau mau langsung dijawab ini? Langsung dijawab saja ya. Oke. Bu Maula atau saya ini? Saya saja ya, boleh ya? Boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi. Untuk struktur bahasa dari Kotlin itu hampir semuanya sama dengan bahasa Java, ya. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh sekali, itu tidak, hanya bahasanya yang menjadi lebih ringkas. Ya. Jadi untuk Kotlin tadi yang seperti disampaikan di awal ya, misalnya ketika kita membuat main class gitu ya, ini tidak lagi sepanjang itu. Tetap kita akan membuat main class, baik di Java maupun di Kotlin. Nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita juga harus membuat main class-nya. Ya, jadi tidak mungkin kita tidak membuat main class-nya. Ya. Kemudian struktur untuk pembuatan misalkan variabel gitu ya, sama persis. Ya, tidak ada perbedaan. Mungkin ketika tipe data ya, misalkan variabel tadi kok tidak disebutkan tipe datanya. Nah, khusus untuk Kotlin itu mempermudah kita ketika kita misalkan ingin memberikan tipe data, dia langsung memahami, dia itu lebih memahami. Jadi misalkan data yang kita masukkan, misalkan Pak Imam membuat variabel spasi nama gitu ya. Biasanya kalau kita di Java kita perlu menambahkan di depannya yaitu ada tipe data ya, string misalkan gitu ya. Nah, ini tidak perlu, kita cukup nama, kemudian spasi, kemudian tanda kutip, jangan lupa, langsung dia memahami bahwa itu pasti adalah tipe datanya string. Contoh juga misalkan kalau angka, misalkan Pak Imam membuat variabel untuk angka misalkan Pak Imam membuat bilangan. Kita tidak perlu menambahkan itu integer atau apa ya. Kita cukup masukkan datanya, misalkan datanya berupa angka 10 misalkan. Itu sudah teridentifikasi menjadi tipe data integer. Misalkan kalau datanya 10,1 gitu ya. Dulu kita memahami di situ adalah tipe data double maupun float. Nah, si Kotlin itu sudah memahami tanpa kita perlu sebutkan tipe datanya. Jadi strukturnya sama gitu ya. Caranya lebih mudah. Itu kira-kira ya Mas Fahmi yang di rumah ini
untuk pertanyaan dari Mas Fahmi. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi bahwa strukturnya untuk bahasa Kotlin itu hampir sama, gitu ya. Bahkan mungkin sama. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan selanjutnya? Dari Azah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Azah Balkis. Apa maksud dari compiler LLVM? Monggo, Bu Mola atau saya? LLVM itu seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Low level virtual mesin atau mesin compiler. Biasanya itu virtual mesin saja yang di Java sebelumnya atau misalnya NetBeans itu hanya VM atau virtual mesin saja. Cuma yang di Kotlin itu menggunakan LLVM low level. LL-nya itu maksudnya low level. Jadi menggunakan compilernya yang rendah atau tidak berat seperti itu. Intinya LLVM itu compilernya, ya. Jelas Mbak Azah Balkis, ya. Oke. Karena ini waktu terbatas, mungkin kita akan jawab secepat mungkin gitu ya. Sesimpel ya. mungkin. Nanti kalau untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa kita tanyakan lebih lanjut, mungkin by WA atau yang lain begitu ya. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Hoirun Niswatin ya. Itu ada pertanyaan, apa saja nama variabel, Pak? Ini maksudnya bagaimana ya? Apa saja nama variabelnya? Untuk nama variabel itu bebas ya. Jadi bebas, kalau kita mau membuat variabel namanya bebas. Misalkan ya apa, kita membuat variabel nama, alamat gitu ya. Usia, apapun itu namanya bebas. Yang namun kalian inginkan. Iya. Namun khusus untuk Kotlin, nah kita menggunakan ini struktur penulisan namanya camel case. Camel case. Camel itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah onta. Pernah lihat onta ya? Nah, onta itu seperti ini, dia itu punya punuk. Maka kalau pemberian penulisan nama variabel, ini misalkan nama siswa variabelnya begitu ya. Nama di clear saja ya ini ya. Oke. Misalkan kalau kita membuat variabel var nama siswa, gitu ya. Nah, kalau camel case ini jangan seperti ini, tapi kita ketikkan yaitu S-nya ini menjadi besar. Jadi nama N-nya dari depan itu huruf kecil semua, kemudian ketika lanjut ke kata berikutnya, kita berikan huruf yang besar. Jadi supaya kita bisa membaca lebih mudah bahwa itu sudah lanjut ke kata berikutnya. Bukan nama siswa, tapi nama siswa. Inilah namanya struktur camel case. Ya, jelas ya? Jadi mungkin yang dimaksud itu bukan nama variabel. Kalau nama variabel itu kan bebas ya. Kalian bebas membuat nama variabel apa saja yang kalian inginkan. Namun mungkin pertanyaannya itu adalah bagaimana cara penulisan nama variabel. Ya. Cara penulisan nama variabel itu tanpa ada apa? Spasi ya itu nggak boleh ya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan sama Pak Imam, variabel nama spasi siswa itu nggak boleh ya. Kemudian nama variabel itu biasanya lowercase, jadi diawali dengan huruf kecil ya. Nama siswa N-nya kecil, kemudian kata Pak Imam tadi camel case, ada punukan untuk memisahkan antara kata satu dengan kata selanjutnya karena tidak ada spasi kan.
Ya, jadi kalau misalkan nama siswa kecil semua, itu kan bisa jadi Salah baca. membacanya ya salah baca. Nam asiswa itu kan bisa kalau nama siswa nggak ada punuannya, nggak ada camel case-nya, nggak ada perbedaan membaca kan ya, bisa nam asiswa, nama siswa itu kan juga banyak pembacaan ya. Jadi mungkin itu ya, ada camel case, ada punuan antara kata satu dengan yang lain agar lebih mudah dibaca, agar tidak salah baca, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari siapa, Pak? Pertanyaan dari Mbak Desti Septiani ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis if di Kotlin? Oh, maksudnya fungsi if ya. Ya. Fungsi if. Untuk fungsi if ini caranya sama seperti di Java ya. Jadi kalau kalian dulu sudah pernah belajar Java, ini cara menulis if-nya akan sama, hampir sama persis. Ya, perbedaannya adalah tadi kata-kata yang digunakan tadi adalah kode-kodenya akan lebih simpel, akan lebih sederhana, ya, tidak terlalu ribet. Ya. Kita dulu sudah pernah belajar if else, ya, if else if gitu ya, yang banyak kondisi begitu ya. Jadi untuk if sendiri kan sebuah program yang mengkondisikan banyak situasi gitu ya, atau kondisinya gitu ya, ada banyak pilihan. Jadi untuk Mbak Desti itu lebih startnya lebih jauh ya. Jadi kita baru masuk awal Kotlin, masuk function ya, variable value, udah mau cepet-cepet ya, kesusu ya. If itu nanti kita ada pertemuan sendiri ya, pertemuan yang ketiga atau empat. Namun kalau misalkan Mbak Desti Oke ya, mungkin kita coba saja ya. Kita coba untuk if supaya kalian tidak penasaran. Untuk fungsi if ya, masih nggak ada kalau kita mau membuat fungsi, kita fungsi main misalkan gitu ya, atau fungsi apapun bebas gitu ya. Ya, fungsi apa terserah. Ya, misalkan main, oke terserah. Kemudian jangan lupa kurung awalnya. Di sini kita langsung saja, yang pertama kita coba akan membuat sebuah nilai, misalkan kita membuat dengan menggunakan variabel. Misalkan sebuah nilai siswa misalkan gitu ya. Var nilai sama dengan berapa? 80 misalkan. Ya, semoga nilai siswa kita ya semuanya minimal nanti 80 ya. Oke, kemudian berikutnya adalah if, kemudian seperti di Java ya, sama ya. If, kemudian kurung bulat, kemudian jangan lupa kurung kurawal bukanya. Nah, strukturnya akan seperti ini ya, sama ya. Nah, di dalam kurung bulat biasanya kita masukkan kondisinya. Kondisi yang pertama misalnya ya. Misalkan jika nilainya apa misalkan. Nah, kita juga mengenal simbol untuk pembandingnya. Misalkan nilainya lebih dari 75 misalkan gitu ya. Dulu kan gitu ya. Misalkan nilainya lebih dari 75, apa yang terjadi kalau nilainya lebih dari 75? Misalkan kita cetak saja ya. Print apa ini? Berhasil. Berhasil atau lulus. Nah, misalkan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau sudah ya, kita lanjut. Kalau nilainya lebih dari 75 itu lulus, maka kalau nilainya yang tidak lebih dari, misalkan lebih dari sama dengan gitu ya.
Maka yang nilainya kurang dari 75 bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, kita berikan perintah di sini else kurung awal, enter gitu ya. Kemudian kita print lagi. Apa ini? Misalkan println, misalkan Remedi misal. lulus atau mengulang gitu ya. Mengulang ya. Mengulang. Oke, mengulang. Menurut kalian hasilnya apa? Coba komentar. Ada yang tahu hasilnya apa? Hasilnya Lulus atau mengulang? atau mengulang? Kita coba dulu Coba ya, ya. kita coba dulu jalankan. Mainnya dengan Berdua sih. Kayaknya masih nih, Pak. Ya. ya. Coba saja wis. Bisa enggak main dipanggil? Mainnya coba. Ya. Yang muncul adalah kata lulus. Karena gitu di situ ya. nilainya berapa? Berapa? Nilainya? Nilainya 80 ya. 80 ya. Nilainya 80. 80. Kondisi yang pertama adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 75 maka lulus, kalau kurang dari mengulang. Kalau nilainya 80 berarti lulus. Oke. Mungkin cukup dulu ya. Mohon maaf bagi yang sudah memberikan pertanyaan namun belum sempat kami jawab. Ya, mungkin nanti di next episode pertemuan berikutnya ya. Kita akan coba tanyakan jawab semua pertanyaan kalian. Gitu? Oh ya, tentunya tadi sudah tahu nama saya ya. Nama saya kan tidak asing bagi kalian ya. Untuk 11 RPL 3 kalau Bu Maula mungkin baru untuk kalian. Nama saya Pak Imam tentunya ya. Silakan sebut saja nama saya 3 kali pasti saya datang gitu ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami ya Bu ya. Ya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi live daring kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali, kita bisa bertatap muka kembali. Tentunya saya juga kangen dengan kalian, Bu Maula juga. Kita ingin segera suasana ini kembali normal seperti semula. Allahumma amin. Itu saja mungkin dari kami ya Bu Maula ya. Saya dan Bu Maula mohon pamit ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.